Ibadah Jumat itu adalah kewajiban kita sebagai laki-laki muslim yang berakal dan balik. Tok hatib lihat dari atas mimbar ini, berapa laki-laki muslim yang berakal dan balik yang berada di jorong atau di daerah ini. Kalau seandainya seperti umat Nabi Musa diberikan azab kepada umat Nabi Muhammad pada saat sekarang ini, entah beberapa kerah dan monyet yang berkeliaran di luar sana pada hari ini, kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Ketika kita duduk di warung 3 jam, nonton bola 2 jam, mampu kita. Tapi sholat menyita waktu kita cuma 10 menit, berat rasa hati kita untuk melakukan. Introspeksi diri kita kembali, kaum muslimin jemaah yang dirahmati. Di KTP dituliskan Islam tapi sholat tidak pernah. Apa bedanya dengan orang kafir? Di KTP dituliskan Islam tapi sholat tidak pernah. Apa bedanya dengan seekor binatang? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 218. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Berkat rahmat, nikmat dan karunia itu jualah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah ini guna untuk memenuhi undangan Allah, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Jelas dan sering khatib sampaikan, ibadah Jumat itu adalah kewajiban kita sebagai laki-laki muslim yang berakal dan balik. Ibadah Jumat itu adalah kewajiban kita sebagai laki-laki muslim yang berakal dan balik. Tok hatib lihat dari atas mimbar ini, berapa laki-laki muslim yang berakal dan balik yang berada di jorong atau di daerah ini. Mari kembali introspeksi diri kita kembali, kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kita lihat pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ibadah rutin umat Nabi Musa itu adalah pada hari Sabtu. Ketika Musa menyerukan kepada umatnya, wahai umat,
Mari kita beribadah kepada Allah dan mari kita bersegera untuk beribadah kepada Allah. Tapi apa? Tidak beberapa umat Nabi Musa yang datang beribadah pada saat itu. Minggu keduanya juga diingatkan oleh Musa kepada umatnya. Juga tidak beberapa umat Nabi Musa yang datang beribadah pada saat itu. Sampai minggu ketiganya juga diingatkan oleh Musa kepada umatnya. Dengan singkat cerita, juga tidak beberapa umat Nabi Musa yang datang beribadah pada saat itu. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa kepada Allah? Ya Allah, berikanlah azab dan hukuman kepada umatku yang tidak mau mengikuti perintahmu yang itu. Akhirnya doa Nabi Musa dijawab. Akhirnya doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Apa azab dan hukuman yang diberikan Allah kepada umat Nabi Musa yang tidak mau mengikuti perintah Allah pada saat itu? Yaitu menjadi kera atau monyet pada saat itu kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati. Begitu azab yang diberikan Allah kepada umat Nabi Musa yang tidak mau mengikuti perintah. Yang menjadi pertanyaannya apa? Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika ibadah Jumat itu adalah kewajiban kita sebagai laki-laki muslim yang berakal dan balik, tidak kita ikuti perintah Allah. Kapan azab itu diberikan Allah kepada kita? Tunggu saatnya berlakunya azab kubur atau di akhirat nanti. Begitu bedanya azab yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat Nabi Musa alaihi salam. Kalau seandainya seperti umat Nabi Musa diberikan azab kepada umat Nabi Muhammad pada saat sekarang ini, entah beberapa kerah dan monyet yang berkeliaran di luar sana pada hari ini, kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kembali introspeksi diri kita kembali. Ibadah Jumat itu adalah kewajiban kita sebagai laki-laki muslim yang berakal dan balik. Selawat beriring salam kita aturkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan nabi penutup zaman. Nabi Muhammad merupakan rasul yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad dan tidak ada lagi rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengaku pada saat sekarang ini dirinya adalah rasul. Ada yang mengaku pada saat sekarang ini dirinya adalah nabi. Kontan Khatib katakan di atas mimbar ini berarti aliran orang tersebut adalah aliran sesat. Tidak ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh Rasulullah nantinya, maka perbanyaklah kita berselawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan iman dan ketakwaan itu? Laksanakanlah segala perintah Allah dan mari kita berusaha untuk meninggalkan segala larangan Allah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah yang pendek ini khatib beranjak di dalam surat yang khatib bacakan di atas tadi. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah
Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di sini dijelaskan ada 3 orang yang mengharapkan rahmat Allah. Yang pertama adalah allazina amanu, orang yang beriman. Orang yang mengharapkan rahmat Allah itu adalah yang pertama adalah allazina amanu, orang yang beriman. Apakah kita termasuk orang yang mengharapkan rahmat Allah? Apakah kita termasuk orang yang beriman? Introspeksi diri kita kembali ke muslimin jemaah yang apakah kita termasuk orang yang mengharapkan rahmat Allah? Yang pertama adalah allazina amanu, orang yang beriman. Jelas-jelas Al-Quran perintahkan kepada kita sholatlah. Al-Quran perintahkan kepada kita puasalah pada bulan suci Ramadan, bayarkan zakat, berinfaklah, bersedekahlah, naik haji ke Mekah bagi yang mampu. Tapi semua perintah Allah kita abaikan. Apakah kita termasuk orang yang mengharapkan rahmat Allah? Apakah kita termasuk orang yang beriman? Orang yang beriman itu sudah tentu orang Islam. Orang Islam itu belum tentu beriman. Kita ambil satu contoh saja. Sholat. Jelas-jelas sholat itu wajib. Kita tahu pengertian wajib. Anak TK, anak SD tahu pengertian wajib. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kita tahu. 10 menit menyita waktu kita untuk melaksanakan sholat, berat rasa hati kita untuk melakukan. Katanya kita orang yang mengharapkan rahmat Allah. Katanya kita orang yang beriman. 10 menit menyita waktu kita untuk sholat, berat rasa hati kita untuk melakukannya. Ketika kita duduk di warung 3 jam, nonton bola 2 jam, mampu kita. Tapi sholat menyita waktu kita cuma 10 menit, berat rasa hati kita untuk melakukan. Introspeksi diri kita kembali ke muslimin jemaah yang berahmat. Introspeksi diri kita kembali. Tapi kita sudah berjanji di dalam surat Al-An'am, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan salat, ibadah, hidup, mati kita serahkan kepada Allah. Tapi 10 menit menyita waktu kita untuk sholat, berat rasa hati kita untuk melakukan. Di KTP dituliskan Islam, di buku nikah juga Islam, tapi sholat tidak pernah. Di KTP dituliskan Islam, tapi sholat tidak pernah. Apa bedanya dengan orang kafir? Mohon maaf kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Di KTP dituliskan Islam tapi sholat tidak pernah. Apa bedanya dengan orang kafir? Mohon maaf, pembeda kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Orang kafir ada puasa, ada infak atau menyumbang, ada lebih sumbangannya daripada kita. Pembeda kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Di KTP dituliskan Islam, tapi sholat tidak pernah. Apa bedanya dengan seekor binatang? Mohon maaf kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Al-Araf 179 menjelaskan.
Allah berikan hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah berikan mata untuk melihat kekuasaan Allah. Allah berikan telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tapi semua itu kita abaikan. Manusia itu sama dengan binatang ternak, malahan lebih hina daripada binatang. Al-A'raf 179. Coba kita lihat pada kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Akhir ayat tersebut, manusia itu sama dengan binatang ternak. Apakah terbukti pada hari ini? Coba kita lihat. Seekor kerbau masuk ke dalam tanaman kita. Dia akan makan tanaman kita. Tidak peduli kita yang punya. Tidak peduli kita yang tanam. Yang penting perutnya kenyang. Itu seekor binatang. Tidak peduli kita yang punya. Tidak peduli kita yang tanam. Yang penting perutnya kenyang. Itu seekor binatang. Tapi coba kita lihat manusia pada hari ini. Tidak peduli uang rakyat sekalipun, uang negara sekalipun, halal, haram, makan. Sama enggak dengan binatang ternak? Al-A'raf 179. Manusia itu sama dengan binatang ternak. Sudah terbukti pada hari ini. Sikut kanan, sikut kiri. Suap menyuap, sogok menyogok. Biasa saja pada hari ini. Introspeksi diri kita kembali ke muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Halal, haram, biasa saja. Binatang masuk ke dalam tanaman kita, tidak peduli kita yang punya, tidak peduli kita yang tanam, yang penting perutnya kenyang. Sama enggak dengan binatang ternak? Introspeksilah diri kita kembali ke muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Al-A'raf 179. Sudah terbukti pada hari ini, sudah terjawab pada hari ini, sudah. Kita lihat akhir ayat di dalam surat Al-A'raf 179 tersebut, manusia itu lebih hina daripada binatang. Apakah terbukti pada hari ini? Coba kita lihat. Contoh, seekor kera, kemanapun dia pergi, anaknya selalu bergantung di leher induknya. Dia lindungi anaknya kemanapun dia pergi. Itu seekor kera, seekor binatang. Tapi coba kita lihat manusia pada hari ini. Ada enggak manusia yang membunuh anak kandungnya pada hari ini? Ada enggak manusia yang menyiksa anak kandungnya pada hari ini? Yang lebih hina pada hari ini seorang ayah berani menghamili anak kandungnya sendiri. Nauzubillah, sumpah. Manusia itu lebih hina daripada binatang. Sudah terbukti pada hari ini? Sudah. Sudah terjawab pada hari ini? Sudah. Agar kita terhindar dari, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah. Bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Laksanakanlah perintah Allah. Terutama sekali, solat yang diperintahkan Allah kepada kita. Solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, orang yang mengharapkan rahmat Allah tersebut adalah walladzina hajaru, yaitu orang yang berhijrah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah kita pada hari ini, hijrahlah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Dari tempat yang baik ke tempat yang lebih baik. Ingat kembali kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita hijrah. Selama ini kita tidak pernah sholat, mari laksanakan sholat. Selama ini kita tidak pernah berinfak, puasa dan lain sebagainya, maka pada hari ini hijrahlah kita ke tempat yang baik. Selama ini cuma sholat fardu saja, ibadah-ibadah fardu saja yang kita laksanakan. Mari pada hari ini kita hijrah ke tempat yang lebih baik, laksanakanlah ibadah-ibadah sunnat yang lainnya. Ingat kembali kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hidup di atas dunia hanya sementara. Hidup yang kekal abadi itu adalah di akhirat. Seolah-olah dunia ini akan selama-lamanya bagi kita. Tidak. Waktu kita hanya sementara. Berapa kisaran umur kita di atas dunia? 60 sampai 70 tahun. Itu kisaran umur umat Nabi Muhammad. Berapa umur kita? Dari waktu azan ke sholat. Itu cuma umur kita. Waktu kita dilahirkan, diazankan, dan ketika kita meninggal dunia, disolatkan.
Cuma itu umur kita di atas dunia. Malahan kita sombong di atas dunia dengan harta jabatan. Kita sombong dengan harta kekayaan kita. Kita lupa bahwa itu adalah titipan sementara dari Allah. Kita sombong dengan jabatan tinggi. Hanya titipan sementara dari Allah. Kita sombong di atas dunia. Ingat kembali, hijrah kita kembali kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah tidak membeda-bedakan yang kaya, yang tinggi jabatan. Allah akan memandang amal ibadah kita. Ingat kembali kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Malah kita menghalalkan segala cara hidup di atas dunia. Ingat kembali, dunia hanya sementara. Demi jabatan kita rela harga diri kita. Hukum bisa kita beli di atas dunia, apapun bisa kita lakukan di atas dunia. Tapi ingat, Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Setelah kita dimasukkan ke dalam liang kubur. Dari mana kita, di mana kita, dan hendak kemana? Dari tanah kita, di atas tanah kita hendak ke tanah. Masuk kita ke dalam liang kubur, ada lagi liang yang paling kecil disebut dengan liang lahat. Di situ kita akan dibaringkan. Jangankan berdiri, duduk saja kita tidak bisa di dalamnya. Apa yang mesti kita sombongkan di atas dunia? Tidak ada. Tidak ada kaum muslimin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah. Disitulah nanti mungkar, nangkir akan menghampiri kita. Untuk apa? Meminta pertanggungjawaban selama kita hidup di atas dunia. Ingat kembali, kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini. Mari kita bersegeralah menuju ampunan Allah, bersegeralah kita menuju taubat kepada Allah. Jangan pernah kita tunda-tunda lagi. Dan yang ketiga, orang yang mengharapkan rahmat Allah itu adalah wajahadu fi sabilillah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Rasulullah jihadnya mengangkat pedang. Rasulullah jihadnya mengangkat senjata. Jihad kita pada hari ini, jihadlah untuk melawan hawa nafsu kita. Jangan kita biarkan hawa nafsu bergejolak di dalam diri kita. Ketika hawa nafsu sudah kita biarkan, lebih hina kita daripada binatang. Sama kita dengan binatang, malahan lebih hina daripada binatang. Khususnya kita lihat pada hari ini, Sumatera Barat, khususnya Minangkabau pada hari ini. Kita lihat, apa yang kita lihat? Biasa saja. Kemenakan buka aurat di tengah-tengah masyarakat biasa saja. Pakai baju ketat biasa saja pada hari ini. Kemenakan tidak lagi menghargai mamak, mamak tidak tahu menau dengan kemenakan. Itulah yang terjadi pada hari ini. Katanya kemenakan barajo ke mamak, mamak barajo ke pengulu, pengulu barajo kanan mana. Tapi apa yang kita lihat pada hari ini? Maksiat biasa saja, judi terang-terangan, zina pun buka-bukaan. Itulah yang terjadi pada hari ini. Masjid tidak ada jemaah lagi, tempat hiburan ramai. Jangan kita salahkan orang lain. Kenapa bencana itu silih berganti di Sumatera Barat kemarin ini? Kenapa? Gempa bumi yang terjadi, longsor yang terjadi, galodo yang terjadi, erupsi Gunung Merapi sampai hari ini belum henti-henti. Tambah tingkatan lagi, waspada. Itu yang kita lihat pada hari ini kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati. Introspeksilah diri kita kembali, karena Allah ingatkan kepada kita. Bencana Allah turunkan kepada kita untuk mengingatkan kepada kita. Kita sudah terlalu jauh. Kita sudah terlalu jauh. Masjid tidak ada jemaah. Tempat hiburan ramai. Yang benar dipersalahkan, yang salah dibenarkan. Judi biasa saja.
zina terang-terangan, mabuk-mabukan, maksiat, narkoba pada hari ini. Itulah yang terjadi pada hari ini kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita bersegeralah untuk menuju ampunan Allah. Kita sudah terlalu jauh. Maka kalau kita sudah terlalu jauh, mari kita kembali kepada Allah. Perbanyaklah beristighfar dan perbanyaklah bermunajat kepada Allah. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Kesimpulan khutbah kita pada siang hari ini, orang yang mengharapkan rahmat Allah tersebut ada 3. Yang pertama adalah allazina amanu, yaitu orang yang beriman. Orang yang beriman itu sudah tentu orang Islam. Orang Islam itu belum tentu beriman. Yang kedua, wallazina hajaru, yaitu orang yang berhijrah. Hijrahlah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, dari tempat yang baik ke tempat yang lebih baik. Dan yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, yaitu orang yang berjihad. Jihad kita pada hari ini, jihadlah untuk melawan hawa nafsu kita. Jangan pernah kita biarkan hawa nafsu bergejolak di dalam diri kita. Kalau hawa nafsu sudah kita biarkan bergejolak di dalam diri kita, sama kita dengan binatang ternak, malahan lebih hina daripada binatang. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Surat Al-Fatihah sering kita baca. Surat Al-Fatihah hafal oleh kita. Tapi coba kita lihat di dalam satu ayat di dalam surat Al-Fatihah tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jangan pernah ayat ini kita putar balikkan. Ketika kita minta pertolongan kepada Allah, tapi Allah tidak pernah kita sembah. Kita minta pertolongan kepada Allah, tapi Allah tidak pernah kita sembah. Malahan kita mengumpat Allah, kenapa doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah? Ingat kembali, apakah kita sudah menyembah Allah terlebih dahulu? Sembahlah Allah terlebih dahulu, baru minta pertolongan kepada Allah. Bagaimana cara kita untuk menyembah Allah? Laksanakanlah perintahnya. Terutama sekali solat yang Allah perintahkan kepada kita, barulah kita minta pertolongan kepada Allah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.